Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faizal Anwar dari kelas MJ 505. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan ujian akhir semester ganjil berupa analisis bisnis model Canvas dengan studi kasus perusahaan atau brand Gojek. Sebelum membahas mengenai penerapan tiap-tiap elemen bisnis model Canvas atau BMC pada perusahaan Gojek, pada pemaparan kali ini ada 3 poin besar atau 3 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang selanjutnya ada analisis mengenai penerapan elemen BMC pada perusahaan Gojek, dan selanjutnya ada kesimpulan atau penutup. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai BMC itu sendiri, di mana bisnis model Canvas adalah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis suatu perusahaan secara virtual. Konsep ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, untuk BMC itu sendiri terdiri dari 9 elemen utama yang saling berhubungan dan mencerminkan bagaimana perusahaan menciptakan, memberikan, dan serta menangkap nilai dalam bisnisnya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penggunaan BMC. Yang pertama adalah menggambarkan atau memberikan gambaran menyeluruh mengenai model bisnis perusahaan, kemudian bisa mempermudah inovasi dan pengembangan strategi bisnis, kemudian bisa membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dalam tim bisnis. Nah, sebelum masuk terhadap penerapan elemen BMC pada Gojek, untuk perusahaan Gojek itu sendiri adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2010, di mana Gojek telah berkembang dari layanan transportasi berbasis aplikasi menjadi ekosistem digital yang mencakup layanan pengantaran, pembayaran digital, dan berbagai solusi kebutuhan sehari-hari. Nantinya dengan menganalisis bisnis model Canvas, kita akan dapat memahami bagaimana Gojek menciptakan dan mempertahankan nilai bisnisnya di pasar yang kompetitif. Jadi, Gojek menerapkan model bisnis yang berbasis platform digital dengan menghubungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi super. Dengan strategi ini, Gojek berhasil menciptakan ekosistem bisnis yang melibatkan mitra pengemudi, merchant, dan pelanggan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Baik, jadi untuk BMC itu sendiri terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada segmen pelanggan, yang kedua ada proposisi nilai, yang ketiga ada saluran distribusi, hubungan dengan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan yang terakhir ada struktur biaya. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai BMC itu sendiri, kemudian elemen-elemen dari BMC, selanjutnya kita masuk terhadap analisis atau penerapan tiap-tiap elemen BMC pada perusahaan atau brand Gojek. Kita masuk ke elemen yang pertama, yaitu customer segments atau segmen pelanggan. Ini adalah kelompok pengguna yang menjadi target layanan atau menjadi target utama layanan dari perusahaan Gojek. Gojek itu sendiri melayani berbagai segmen pelanggan ya, dalam kebutuhan yang beragam. Jadi untuk pelanggan atau segmen pelanggannya itu terdiri dari masyarakat perkotaan atau masyarakat pada umumnya, di mana itu seperti pekerja kantoran, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan transportasi yang efisien dan cepat untuk aktivitas sehari-harinya. Yang kedua tentunya ada mitra pengemudi itu sendiri. Di Gojek memberikan peluang ekonomi bagi individu yang
ingin menjadi mitra pengemudi GoRide, GoCar, dan layanan lainnya yang memungkinkan mendapatkan pendapatan yang fleksibel. Yang ketiga ada pemilik usaha kecil dan menengah atau UMKM. Jadi ini bisa melalui GoFood, GoSend, dan juga GoShop. Selanjutnya ada pelanggan restoran dan merchant. Ada juga konsumen layanan keuangan digital, yang mana melalui GoPay dan GoFinance, Gojek melayani pelanggan yang mencari solusi pembayaran digital, pinjaman mikro, dan layanan keuangan lainnya. Dan yang terakhir juga ada perusahaan dan korporasi. Gojek menawarkan layanan seperti GoCorp untuk perusahaan yang membutuhkan solusi transportasi bagi karyawan mereka. Nah, dengan segmentasi ini, Gojek mampu memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan serta melayani dengan secara lebih spesifik tentunya. Selanjutnya ada value propositions atau proposisi nilai. Itu terdiri dari kemudahan dan kecepatan akses. Jadi proposisi nilai itu sendiri adalah manfaat utama yang ditawarkan Gojek kepada pelanggannya. Jadi yang pertama ada kemudahan dan kecepatan akses tentunya, di mana Gojek menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses transportasi, pengiriman barang, pemesanan makanan, hingga layanan pembayaran digital dengan cepat dan mudah. Yang kedua tentunya ada efisiensi waktu dan biaya. Jadi dengan berbagai fitur pada Gojek, pelanggan dapat menghemat waktu perjalanan dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan transportasi konvensional. Yang ketiga ada keamanan dan kenyamanan. Ini penting ya karena berbagai fitur keamanan serta verifikasi pengemudi, pelacakan perjalanan real time, serta sistem rating dan ulasan untuk memastikan kenyamanan pengguna. Jadi ini tentunya penting untuk nilai utama yang ditawarkan oleh Gojek, itu keamanan dan kenyamanan. Yang selanjutnya ada beragam pilihan layanan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Gojek terdiri dari berbagai layanan seperti GoCar, GoSend, GoFood, GoPay, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga dampak sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada promosi dan diskon menarik tentunya. Jadi nilai-nilai inilah yang juga membuat Gojek menjadi pilihan utama bagi pelanggan setianya. Yang selanjutnya adalah elemen saluran distribusi. Saluran distribusi adalah cara perusahaan menyampaikan proposisi nilai mereka kepada pelanggan. Nah, saluran distribusi dari Gojek itu sendiri yang pertama atau yang utama adalah aplikasi mobile. Aplikasi Gojek tersedia di Android dan iOS, merupakan saluran utama yang menghubungkan pengguna dengan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Yang kedua ada melalui website resmi dari Gojek. Kemudian selanjutnya ada media sosial dan digital marketing tentunya, di mana Gojek memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube untuk menjangkau pelanggan, memberikan informasi promo, serta membangun interaksi dengan komunitas. Ada juga push notification dan email marketing, kemudian ada kemitraan dengan merchant dan mitra bisnis, dan yang terakhir ada integrasi dengan layanan keuangan digital. Dengan strategi pemasaran digital, Gojek berhasil memperluas layanannya hingga ke daerah-daerah terpencil dan mendorong inklusi digital menjangkau pengguna dengan lebih efektif. Lanjut ke elemen yang selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan merupakan elemen penting dalam model bisnis Gojek. Sebagai platform digital yang menghubungkan berbagai layanan dengan pengguna, Gojek membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan melalui berbagai cara. Yang pertama dengan layanan pelanggan yang responsif. Dengan
menyediakan pusat layanan pelanggan yang dapat diakses melalui aplikasi, medsos, call center, sehingga membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah mereka dengan cepat dan efisien. Selanjutnya ada pengalaman pengguna yang dipersonalisasi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi big data dan kecerdasan buatan, Gojek menawarkan rekomendasi layanan bagi setiap pengguna seperti restoran favorit maupun rute perjalanan yang lebih optimal. Selanjutnya ada program loyalty dan promosi, ada kemudahan dalam ekosistem digital, interaksi melalui media sosial dan komunikasi, dan yang terakhir ada keamanan dan kepercayaan pelanggan. Jadi lagi-lagi keamanan ya, karena dengan fitur-fitur seperti verifikasi pengemudi, pelacakan perjalanan secara real time, serta sistem rating dan ulasan, Gojek memastikan kepercayaan dan keamanan pelanggan dalam menggunakan layanannya. Jadi melalui strategi-strategi tersebut, Gojek berhasil mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pengguna tentunya, serta memastikan loyalitas pelanggan dalam menggunakan berbagai layanan di dalam ekosistemnya. Dan lanjut, untuk elemen yang selanjutnya adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Yang pertama tentunya dari komisi dari mitra pengemudi. Gojek memperoleh pendapatan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh mitra pengemudi melalui layanan GoRed atau GoCar. Jadi Gojek mengambil persentase tertentu dari tarif yang dibayarkan oleh pelanggan. Sumber pendapatan yang selanjutnya dari komisi merchant GoFood, GoMart, dan GoShop. Yang selanjutnya ada biaya layanan GoSend dan GoBox. Kemudian ada juga pendapatan dari GoPay dan layanan keuangan digital. Nah, sumber yang pendapatannya selanjutnya tentunya dari iklan dan promosi dalam aplikasi. Yang terakhir juga dari langganan dan layanan premium. Jadi Gojek telah memperkenalkan berbagai fitur premium seperti GoClub atau layanan berlangganan lainnya yang menawarkan keuntungan eksklusif bagi pelanggan setianya. Jadi pendapatan dari berbagai sumber ini membantu Gojek terus berinovasi dan memperluas jangkauan layanannya. Diversifikasi pendapatan ini juga membuat Gojek lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah sumber daya utama. Sumber daya utama merupakan elemen yang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis Gojek, karena tanpa sumber daya yang memadai, Gojek tidak dapat menjalankan aktivitas operasionalnya secara efektif. Berikut adalah beberapa sumber daya utama dari perusahaan Gojek. Yang pertama tentunya adalah teknologi dan infrastruktur digital. Gojek bergantung pada platform digitalnya yang mencakup aplikasi seluler, sistem back-end yang kompleks, dan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memproses pesanan, mengoptimalkan rute, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Selain dari infrastruktur digital, sumber daya utamanya tentunya adalah mitra pengemudi dan merchant. Jadi jaringan luas mitra pengemudi dan merchant adalah salah satu sumber daya utama Gojek. Tanpa mereka tentunya layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend tentu tidak dapat berjalan dengan optimal. Selain itu juga sumber daya manusia atau tim yang terdiri dari insinyur perangkat lunak, data scientist, tim pemasaran, dan tenaga operasional lainnya. Selanjutnya ada brand dan reputasi. Sebagai perusahaan teknologi dengan skala besar, tentunya Gojek memiliki merek yang kuat di mata pelanggan dan mitra bisnisnya. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan Gojek menjadi salah satu aset tak terwujud yang sangat penting. Yang selanjutnya adalah modal dan investasi, karena sebagai startup unicorn, Gojek memperoleh pendanaan dari berbagai investor besar, termasuk perusahaan modal ventura dan korporasi global. Dan dana ini digunakan untuk ekspansi, pengembangan teknologi, serta strategi pemasaran. Dan yang terakhir adalah kemitraan strategis.
Jadi kolaborasi dengan bank, institusi keuangan, regulator, dan penyedia teknologi memungkinkan Gojek memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanannya. Dengan sumber daya utama ini, Gojek mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri transportasi online dan layanan digital di Indonesia serta Asia Tenggara. Lanjut pada elemen selanjutnya ada aktivitas utama. Aktivitas utama ada pengembangan teknologi dan informasi, di mana hal tersebut terus dikembangkan dan diperbarui platformnya agar lebih efisien, aman, dan mudah digunakan. Ada juga manajemen dan rekrutmen mitra, kemudian ada operasional dan logistik, ada pemasaran dan branding, kemudian ada layanan pelanggan dan dukungan teknis, kemitraan strategis, dan pengelolaan keuangan dan kepatuhan regulasi. Di Gojek juga terdapat program pelatihan yang membantu mitra pengemudi meningkatkan keterampilan mereka, termasuk literasi digital. Dengan menjalankan aktivitas utama ini secara efektif, Gojek dapat terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih baik bagi pelanggan serta mitra bisnisnya. Lanjut ke elemen yang selanjutnya adalah kemitraan utama. Kemitraan utama Gojek tentunya adalah mitra pengemudi yang sebagai inti dari layanan transportasi Gojek. Para pengemudi ojek dan taksi online menjadi mitra utamanya dengan memberikan platform bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan melalui berbagai layanan. Selanjutnya ada merchant GoFood, ada mitra finansial dan bank, ada perusahaan logistik dan e-commerce. Ini terkait dengan pengiriman paket melalui GoSend dan GoBox ya. Selanjutnya ada pemerintah dan regulator. Agar dapat beroperasi secara legal dan berkelanjutan, tentunya Gojek menjalin komunikasi serta kerjasama dengan pemerintah dan regulator terkait. Yang selanjutnya juga dengan adanya penyedia teknologi. Karena sebagai perusahaan berbasis teknologi, Gojek menjalin kemitraan dengan penyedia layanan cloud computing, kecerdasan buatan, serta keamanan cyber untuk memastikan performa aplikasi tetap optimal dan aman. Kemudian elemen yang terakhir adalah struktur biaya. Struktur biaya mencerminkan pengeluaran utama dalam operasional bisnis Gojek. Sebagai perusahaan teknologi dengan ekosistem layanan yang luas, Gojek memiliki beberapa kategori pengeluaran utama yang perlu dikelola secara efisien agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Yang pertama tentunya pengembangan aplikasi dan teknologi. Dengan Gojek terus berinvestasi dalam pengembangan dan pemeliharaan platform digitalnya, termasuk aplikasi mobile serta kecerdasan buatan atau AI dan big data untuk meningkatkan pengalaman pengguna serta efisiensi operasional. Kemudian yang kedua ada infrastruktur, teknologi, dan server. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi tentunya. Selanjutnya ada insentif bagi mitra pengemudi dan merchant. Jadi Gojek menawarkan berbagai insentif bagi mitra pengemudinya, termasuk bonus harian, mingguan untuk meningkatkan loyalitas bagi mereka. Kemudian ada juga keamanan data dan kepatuhan regulasi. Sebagai platform yang menangani transaksi keuangan melalui GoPay dan layanan lainnya, Gojek harus memenuhi regulasi fintech serta memastikan sistem keamanan dan pelanggan dari ancaman cyber. Yang terakhir ada operasional dan sumber daya manusia. Investasi besar dalam keamanan cyber membantu mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi tadi adalah analisis dari penerapan elemen-elemen BMC yang dilakukan perusahaan Gojek atau brand Gojek. Kita masuk ke bagian terakhir atau kesimpulan. Jadi dari analisis bisnis model Canvas atau BMC ini menunjukkan bahwa Gojek memiliki model bisnis yang kuat dengan berbagai sumber pendapatan dan proposisi nilai yang menarik.
Keunggulan utama Gojek terletak pada ekosistem layanan yang terintegrasi, menciptakan kemudahan bagi pelanggan dan peluang ekonomi bagi mitra dari Gojek itu sendiri. Jadi sebagai langkah ke depan, Gojek dapat lebih meningkatkan keberlanjutan bisnisnya dengan memperluas layanan ke segmen pasar yang baru, meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan dalam operasionalnya, serta memperkuat regulasi dan standar pelayanannya. Dengan demikian, Gojek tidak hanya mempertahankan dominasinya di pasar lokal, tetapi juga berpeluang untuk memperluas cakupan layanannya di tingkat global. Keberlangsungan inovasi dan adaptasi terhadap perusahaan pasar akan menjadi kunci keberhasilan Gojek dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri teknologi dan layanan digital yang semakin berkembang, apalagi sekarang dengan adanya kecerdasan buatan yang semakin berkembang juga. Jadi Gojek harus beradaptasi dan terus melakukan inovasi agar dapat mengikuti dan dapat menjaga dominasi. Dengan menjaga dominasi tersebut tentunya akan menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan atau brand Gojek itu sendiri. Jadi sekian untuk analisis BMC atau Business Model Canvas yang diterapkan oleh perusahaan atau brand Gojek. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.